Tips untuk pemula, 2 hari langsung mahir. Jadi di sini kami akan membuat konten bukti bahwa cara mudah belajar reparasi elektronik 2 hari langsung jadi. Jadi ini adalah contoh dari WA ya, hasil WA dari Ilham Martin. Selamat malam Om, mau tanya masalah speaker Polytron XBR. Jadi ini power supply-nya mati nih, Ilham Martin, dan dia ingin belajar. Dari hasil WA kami selama 2 hari, Bang Ilham ternyata luar biasa. Kita lihat berikut. Ini adalah percakapan kami, dan Bang Ilham juga membuat video dari hasil YouTube channel ini ya. Dia berhasil atau tidak nih, kita lihat ya. Jadi XBR-nya mati, power supply-nya mati, dan setelah dia belajar melalui channel kami, kira-kira dia berhasil apa tidak. Dia berhasil membuat gambar, berhasil melakukan tracking tegangan, dan percakapan-percakapan kami seperti ini. Ini adalah gambar-gambar yang dia buat seperti tutorial kami. Semuanya sempurna. Kalau menurut kami sempurna, baru pemula tapi luar biasa. Dan ini adalah, saya ulangi lagi percakapan-percakapan kami ya. Dan hasilnya luar biasa nih Bang Ilham. Gini, ini videonya kita lihat. Dia melakukan tracking dengan satu probe, sangat luar biasa. Jadi kami sangat apresiasi dari subscriber kami pemula ini. Dan semua tegangannya bisa diukur, walaupun dengan ini ya, perbandingan alat ukurnya sangat besar ya, jadi nol-nolnya banyak. Namun kami pahami sebagai pemula sangat luar biasa bisa seperti ini. Berarti tutorial kami sangat membantu untuk para pemula. Dan dari Polytron yang mati, dia berhasil melakukan perbaikan. Ini khusus power supply. Jadi kami bimbing untuk power supply-nya. Selanjutnya dia akan menemukan problem-problem sehingga dia mampu menyelesaikan dengan pengalamannya, dengan tracking tegangan. Jadi teman-teman, saya rasa tutorial kami sudah bisa membantu salah satu subscriber kami seperti ini. Dia bisa menggambar, bisa membuat sketch pengukuran, kemudian mengirim pada kami, dan kami melakukan chatting. Hasilnya seperti ini, dan sangat luar biasa sekali. Dia bisa dan berhasil menghidupkan speaker aktifnya, menghidupkan power supply-nya yang semulanya mati, bisa mengeluarkan tegangan pada sekundernya. Dan di sini teman-teman kita lihat, ini hasil chattingnya jelas. Jadi ya, hasilnya seperti ini. Terima kasih banyak Om, berkat bimbingannya sukses ya. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang sketch yang digambar. Jadi setelah itu dia berhasil melakukan pengukuran tegangan di sini ya, dari 220 pada elko besar, kemudian 17 volt. Dia menemukan tegangannya, kemudian 12 volt juga. Dia bisa mendapat tegangannya. Dan ini sesuai tutorial kami, ini adalah dasar-dasarnya tracking tegangan sirkuit primer dari power supply. Jadi kalau sudah memahami ini, segala macam power supply switching bisa dikerjakan atau bisa direparasi. Jadi ini adalah dasar-dasar tracking tegangan seperti ini, dan dia berhasil, sangat berhasil kalau menurut kami ya.
Kemudian kita akan lihat yang berikutnya. Dia berhasil membuat sketch seperti ini dan semuanya sempurna. Jadi di sini dia menemukan salah satu metodenya, elko simetris dilepas. Ini adalah metode yang sama sekali semua orang belum bisa, tapi Bang Ilham berhasil membuat metodenya. Jadi dia bisa mengukur 12 voltnya 10 dan 8 walaupun elko simetrisnya dilepas. Dan ini adalah trik-trik yang belum kami buat pada channel kami, karena kami khawatir bahwa sebagai pemula akan gagal, dan dia berhasil teman-teman. Jadi ini adalah referensi yang luar biasa dari Bang Ilham, dan kami sangat berterima kasih dia bisa sukses. Dan ini adalah video kami yang mungkin disimak oleh Bang Ilham. Terima kasih sudah menonton. Jadi prosesnya itu kita lihat, ini ada elko. Dari elko masuk ke trafo, dari trafo ada seri ya ke resistor penurun tegangan pertama, di seri lagi ke resistor penurun tegangan kedua, di seri ke penurun tegangan ketiga, dan outputnya ini ya begini. Kemudian ada juga dari dioda regulator ini ke elko, dari elko menuju resistor, dan resistor keluarnya lewat dioda ke penstabil tegangan. Ada zener dan elko masuk ke IC PWM, keluar outputnya menuju ke gate dari MOSFET. Jadi prosesnya seperti ini untuk mendapat gate. Ada input dari dioda, dari resistor penurun tegangan, keluarannya terus ke gate MOSFET sebagai sumber tegangan dari gate. Jadi ini prosesnya ya, 300 volt berubah menjadi 0,3 volt DC. Jadi proses ini akan kita lihat secara real ya videonya. Jadi di sini 300 volt DC dari elko menuju trafo, input trafo, kaki trafo pertama 300 volt di seri ke resistor penurun tegangan pertama. Tegangan turun menjadi 158 volt. Ke resistor penurun tegangan kedua, dia tegangannya turun lagi menjadi 87 volt. Ke resistor penurun tegangan ketiga, dia turun menjadi 17 volt. Dari 17 volt ini, jalur ini dia menuju ke IC regulator PWM. Jadi input tegangan pertama untuk IC regulator PWM. Input tegangan kedua dia berasal dari dioda regulator ini ya, dioda kita lihat 13 volt. Kemudian lewat elko masih 13, lewat R lagi, lewat R, nanti keluarannya lewat R ini, lewat dioda distabilkan oleh zener dan kapasitor ya, ada elko dan zener itu menjadi 12 volt menuju IC PWM, input tegangan yang kedua ya. Nah ini ya, PWM nya seperti ini. Dua tegangan input 17 volt dan 12 volt DC, dan keluarannya satu output menuju resistor ini sebesar 0,39 volt, dan resistor ini menjadi 0,35 menuju gate. Inilah sumber tegangan awal dari gate MOSFET. Oke teman-teman, semoga membantu video ini. Terima kasih sudah menonton.